Halo, perkenalkan nama saya Gislia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penyakit tuberkulosis. Tuberkulosis atau TB adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. TBC umumnya menyerang paru-paru, tetapi juga dapat menyerang organ tubuh lain seperti ginjal, tulang belakang, dan otak. Gejala klinik dari TBC pada paru-paru akan menimbulkan gejala berupa batuk lebih dari 3 minggu yang dapat disertai dahak atau darah, sesak napas, dan nyeri dada. Penderita juga akan merasakan gejala lain seperti demam, nyeri dada, dan berkeringat di malam hari. Sementara itu, pada TB ekstra paru, gejala yang muncul akan bergantung pada apa organ tubuh yang terdampak. Untuk diagnosa, di sini ada pemeriksaan fisik dan laboratorium. Pada pasien tuberkulosis paru, pemeriksaan fisik paru menunjukkan kelainan suara napas, terutama di lobus atas paru. Auskultasi dapat menemukan bronki basah, suara napas bronkial, suara napas amforik, dan penurunan suara napas vesikular di apeks paru yang menandakan konsolidasi paru. Yang berikut ada tes tuberkulin kulit atau tes Mantoux. Tes tuberkulin kulit atau tes Mantoux dilakukan dengan menginjeksi purified protein derivat atau PPD. Pemeriksaan ini merupakan screening tradisional untuk mengetahui adanya paparan tuberkulosis. Setelah injeksi pada kulit, hasil akan diinterpretasikan bersama dengan risiko paparan masing-masing pasien. Pasien dengan risiko paparan rendah atau pasien yang tidak memiliki risiko terpapar TB memiliki hasil Mantoux positif bila terdapat indurasi pada kulit yang diinjeksikan PPD hingga mencapai ukuran 15 mm. Pasien dengan risiko sedang atau pasien yang berasal dari negara endemik TB, tenaga kesehatan dan sebagainya memiliki hasil Mantoux positif bila indurasi berukuran lebih dari 10 mm. Pasien dengan risiko tinggi atau pasien dengan HIV positif, riwayat TB, dan kontak erat dengan pasien TB lain memiliki hasil Mantoux positif bila indurasi berukuran lebih dari milimeter. Pembacaan hasil dilakukan 48-72 jam setelah injeksi 0,1 ml PPD secara intradermal. Suntikan akan menimbulkan gelembung kulit pucat berdiameter 6-10 mm. Lanjut ada pemeriksaan bakteriologik. Pemeriksaan bakteriologik dilakukan dengan tujuan menemukan bakteri tuberkulosis. Umumnya bahan pemeriksaan diambil dari sputum dan diambil setiap pagi selama 3 hari berturut-turut. Dokter juga mungkin mengambil sputum sewaktu pagi sewaktu SPS. Sputum lalu diberikan pewarnaan zeliasan dengan tingkat spesifitas yang cukup tinggi untuk menemukan Mycobacterium. Pemeriksaan dikatakan positif jika salah satu atau kedua contoh uji dahak menunjukkan hasil basil tahan asam atau BTA positif. Pemeriksaan dikatakan negatif jika kedua uji sputum menunjukkan hasil BTA negatif. Pemeriksaan bakteriologik cukup ekonomis, cepat, dan berguna dengan penegakan diagnosis tuberkulosis paru. Berikut ada pengobatan TBC. Kategori obat pilihan anti-TB atau OAT. Yang pertama ada obat pilihan pertama atau first line drugs, yaitu isoniazid atau INH, rifampicin, ethambutol, streptomycin, pyrazinamide. Lalu ada obat pilihan kedua yaitu ofloxacin, ciprofloxacin, ethionamide, aminosalic acid, cyclosporin, amikacin, kanamycin, dan ceftriaxone. Untuk panduan pengobatan TBC dewasa di Indonesia ada 3 kategori. Yang pertama, kategori 1 yaitu 2-HRZE atau 4-H3R3. Pada terapi awal yaitu 2-HRZE yang berarti selama 2 bulan minum isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, dan ethambutol setiap hari. Pada terapi lanjutan yaitu 4-H3R3 yaitu dengan meminum isoniazid, rifampicin 3 kali seminggu selama 4 bulan. Yang berikut kategori 2 yaitu 2-HRZES atau HRZE atau 5-H3R3.
Pada terapi awal biasa disebut 2-HRZES atau HRZE yang berarti selama 2 bulan minum isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, etambutol, dan streptomycin setiap hari. Kemudian 1 bulan isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, dan etambutol setiap hari. Ini merupakan terapi intensif selama 3 bulan. Lalu dilanjutkan dengan terapi lanjutan, yaitu selama 5 bulan dengan isoniazid, rifampicin, dan etambutol yang diberikan selama 3 kali seminggu. Dan yang terakhir adalah kategori 3, yaitu 2-HRZ atau 4H3R3. Untuk terapi awal atau disebut dengan 2-HRZ, yang berarti selama 2 bulan diberi isoniazid, rifampicin, dan pyrazinamide setiap hari. Lalu pada terapi lanjutan yaitu 4H3R3 yang berarti selama 4 bulan diberikan isoniazid dan rifampicin 3 kali seminggu. Adapun obat sisipan OAT yaitu HRZT yang diberikan bila akhir pengobatan tahap intensif menunjukkan hasil pemeriksaan dahak masih BTA positif. Diberikan obat sisipan yaitu isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, dan etambutol setiap hari selama 1 bulan. Sekian penjelasan dari saya mengenai penyakit tuberkulosis dan pengobatannya. Semoga bermanfaat.